Bab 91, Kedatangan. Suasana di jalan menjadi cerah. Qiang, Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan memperhatikan Robin, sedikit tertarik. Robin tidak bergerak, Roja juga tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Roja berkata kepada Robin dengan ringan sambil tertawa, "Kenapa kamu masih di sini?" Hah, Robin merasa kehilangan arah dan tidak ingin melawan lagi. Ketika mendengar perkataan Roja, dia menatapnya dengan cemas. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perkataannya. Roja tersenyum padanya dan berkata, "Apa? Kamu benar-benar ingin aku menangkapmu?" "Anda," Robin tertegun. Rupanya, dia tidak menyangka Roja akan melepaskannya. "Aku tidak tertarik membantu pemerintah dunia melakukan apapun." Roja mengangkat bahu lalu melanjutkan, "Tentu saja. Jika kau ingin ditangkap, aku tidak keberatan membawamu." Roja tidak tertarik pada Ohara atau acara Booster Call, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah dunia. Dia akan menangkap siapa saja yang dia mau, dan dia akan melepaskan siapa saja yang dia mau. Mendengar Roja mengatakan hal-hal seperti itu, Robin tertegun sejenak, lalu menatap Roja dengan mata indahnya yang bersinar terang. Lalu tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Dia tentu saja tidak ingin ketahuan. Aokiji pernah melepaskannya sekali dan sekarang Roja melakukan hal yang sama. Dia tidak tahu mengapa mereka melakukan itu tetapi itu tidak penting sekarang karena dia tidak tertangkap, itulah yang penting. Ngomong-ngomong tentang marinir itu, ini pertama kalinya dia melihatnya. Setelah perlahan menjauh dari pusat kota, Robin memperlambat langkahnya. Kemudian dia berbalik ke arah lain dan menuju ke sebuah kota kecil. Kemudian setelah mengingat apa yang baru saja terjadi, dia tidak dapat menahan tangisnya dan bergumam. Sangat mudah tapi dia punya kekuatan, dia juga tidak peduli dengan pemerintahan dunia, siapa orang-orang itu. Bounty 79 juta berry adalah 7.200 poin jika aku berhasil menangkapnya. Yah, aku mungkin bisa mendapatkan sebanyak itu dengan menangkap beberapa bajak laut. Roja melihat ke arah tempat Robin pergi sambil menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Pertama kali dia pergi ke West Blue dan dia sudah bertemu dengan Robin. Sepertinya perjalanannya ke sini tidak akan membosankan. Kemudian ekspresi Roja tiba-tiba berubah dingin. Ia berjalan ke pusat kota dan kemudian yang terdengar hanyalah gelombang raungan, disertai dengan runtuhnya sebuah bangunan. Kemudian semuanya kembali tenang. Ratusan orang ditangkap oleh para bajak laut dan juga kelompok lainnya. Di wilayah Barat Biru, tidak banyak orang yang bisa menjadi lawan Roja. Kapal perang itu selesai memasok kembali dan kemudian meninggalkan pulau menuju pangkalan marinir pertama di Barat Biru. Pangkalan pertama marinir. Selama waktu ini seluruh pangkalan memiliki suasana yang membosankan, karena mereka ditipu oleh sekelompok bajak laut yang membuat reputasi pangkalan pertama tercoreng dan membuat mereka menjadi bahan tertawaan di depan pangkalan-pangkalan lainnya. Dalam kasus ini, tak seorang pun di base pertama yang senang. Suasana hari ini dan kemarin berbeda. Karena hari ini markas pertama mendapat informasi kalau bos baru mereka akan segera datang yang membuat suasana menjadi sangat tegang. Mereka tidak tahu apapun tentang pemimpin baru itu. Hati mereka gelisah. Mereka tidak tahu apakah pemimpin baru itu kuat atau pemarah. Mereka tidak tahu apa-apa. Saat berhadapan dengan pemimpin yang tidak dikenal, hati mereka tidak dapat tenang. Di pelabuhan pangkalan, para marinir dari pangkalan pertama telah berkumpul. Mereka siap bertemu dengan pemimpin baru mereka. Laksamana Muda Tika, pemimpin baru harus kuat. Seorang kapten menatap ke arah laut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada orang di sampingnya. Pangkalan pertama memiliki seorang Laksamana Muda, tetapi dia tidak sekuat Laksamana Muda dari markas besar. Mereka mungkin memiliki gelar yang sama, tetapi sebenarnya, ada perbedaan besar. Pemimpin baru adalah Laksamana Muda dari markas besar yang dipindahkan ke sini. Jadi dia pasti sangat kuat. Tika berkata dengan nada yang sangat rendah. Dia jelas tidak senang karena dia masih belum bisa dipromosikan menjadi pemimpin baru. Saya berharap pemimpin baru dapat membantu memulihkan reputasi markas pertama kita kali ini. Reputasi kita telah jatuh ke dasar. Kapten yang lain memandang ke laut sambil sedikit menantikan pertemuan dengan pemimpin baru. Dan pada saat ini, mata semua orang tertuju ke laut, ketika seseorang berkata, "Lihat, mereka datang." Mendengar ini, semua orang segera melihat ke arah yang dilihat oleh orang yang berbicara. Sebuah garis samar muncul. Lambat laun siluet yang kabur itu berubah menjadi bayangan, lalu bayangan itu menjadi jelas. Kapal perang itu perlahan mendekat. Kapal perang tiba di pangkalan dan perlahan berlabuh di pantai. Orang pertama yang turun dari kapal perang adalah orang yang mengenakan seragam Laksamana Muda, Roja. Ketika orang-orang di markas pertama melihat penampilan Roja, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut. Mereka tercengang ketika melihat Laksamana Muda itu. Roja masih terlalu muda, dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Kalau bukan karena dia mengenakan seragam Laksamana Muda, mereka tidak akan percaya bahwa dia adalah Laksamana Muda. Laksamana Muda pangkalan pertama berusia hampir 40-an. Andakah, yang dikirim oleh departemen itu? Meskipun dia masih muda, karena dia mengenakan seragam Laksamana Muda, maka tidak ada keraguan tentang identitasnya. Namun, Laksamana Muda pangkalan itu tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Roja menatapnya dan prajurit lain di sampingnya dan berkata, "Jika markas besar tidak mengirim orang lain, maka seharusnya aku yang melakukannya." Tika kesulitan menyembunyikan keterkejutannya, dia butuh waktu sebelum bereaksi dan memberikan laporan kepada Roja. Pangkalan pertama dari Angkatan Laut Barat, Laksamana Muda, Komodor, 6 kapten, semuanya hadir. Ini laporannya, silakan dibaca. Setelah suara pihak lain mereda, semua orang di pangkalan memberi hormat kepada Roja.
Para prajurit berada di belakang sehingga mereka tidak melihat kemunculan Roja, tetapi Komodor dan Kapten dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun mereka memberi hormat, ekspresi terkejut mereka tidak bisa lebih jelas lagi. Rupanya, mereka benar-benar tidak menyangka pemimpin yang dikirim dari markas besar itu masih semuda ini. Begitu mudahnya hingga dia tampak seperti rekrutan. Tidak apa-apa, Roja melirik dan mengangguk sedikit. Tampaknya dia tidak perlu membersihkan base pertama karena kualitasnya sudah cukup bagus. Bab 92, Jejak. Pelabuhan pangkalan pertama biru barat. Sekelompok marinir tengah memindahkan senjata api dari kapal perang. Kapal perang Roja memiliki dua tugas, satu mengangkut barang dan dua menangkap bajak laut. Dua prajurit membawa kotak terakhir dari kapal perang, dengan itu tim menyelesaikan pekerjaannya dan membuat laporan kepada kapten. Semuanya sudah diangkut. Baiklah, periksa lagi lalu pindahkan ke pangkalan. Seorang kapten dari pangkalan pertama memandang para kapten dan perwira lain dari kapal perang lalu berkata, kalian telah bekerja keras. Anda sopan sekali. Ini hanya tugas pengiriman. Kalau bukan karena Laksamana Muda Roja, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seorang kapten kapal berkata demikian kepada orang-orang dari pangkalan sambil tersenyum. Laksamana Muda Roja. Setelah mendengar bagaimana kapten itu merujuk pada Roja, sebagian besar perwira tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya. Setelah jeda, seseorang bertanya dengan sedikit keraguan, pemimpin Muda Roja, apakah dia sekuat itu? Identitas Roja sebagai keponakan Garp benar-benar meresahkan bagi marinir. Garp telah mengalahkan hampir semua bajak laut dari West Blue, dan semua bajak laut di sini punya dendam padanya. Dan jika Roja memang dikenal sebagai keponakan Garp, maka dendam itu akan tertuju padanya. Jadi informasi tentang dia sebagai keponakan Garp diblokir oleh marinir, dan itu untuk melindungi Roja yang masih muda. Sangat kuat. Orang yang berbicara itu menunjukkan ekspresi kekagumannya terhadap Roja dan berkata, jangan gunakan usia untuk mengukur kekuatan Laksamana Muda Roja. Melihat ekspresi serius petugas itu, semua yang hadir menjadi sedikit tenang. Mereka tidak banyak berharap saat melihat betapa mudanya Roja. Namun, sebagian orang masih ragu. Lagi pula, Roja tidak tinggi dan tubuhnya tampak seperti orang biasa. Selain itu, dia terlihat sangat muda, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa sekuat yang mereka katakan. Setelah mengirimkan senjata dan barang-barang lainnya ke pangkalan pertama, kapal perang itu mengisi pasokan lagi dan menghilang ke dalam lautan luas. Lantai tertinggi dari base pertama. Roja berjalan dan memimpin jalan adalah Laksamana Muda pangkalan ini. Mereka berjalan menyusuri koridor sampai mereka mencapai pintu sebuah kantor. Ini kantormu, kantorku di seberang sana. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk meneleponku. Sikap Tika terhadap Roja tidak sedikit pun sinis atau acuh tak acuh, tetapi juga tidak antusias. Roja masih sangat muda yang memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Ketika dia berbicara kepada Roja, nadanya tidak sombong atau rendah hati, yang menurutnya sudah merupakan sikap yang baik terhadap Roja muda. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Roja tidak peduli dengan sikap pihak lain. Lagi pula dia baru di sini dan tidak punya reputasi. Roja mendorong pintu dan masuk ke kantornya. Kantornya bersih, meskipun tidak besar, tetapi masih ada sofa dan barang-barang lain yang membuat nyaman. Ada balkon kecil. Secara keseluruhan, lingkungannya jauh lebih baik daripada kabin kapal perang. Melihat Roja memasuki kantornya, Tika dengan tenang berbalik dan juga menuju ke kantornya sendiri. Pangkatnya benar-benar membingungkan. Mari kita perjelas sekarang. Waktu lalu saya mengatakan dia punya 6 kapten, ternyata mereka adalah komodor. Dan di tahap kedua ujiannya, pangkalan itu punya 2 laksamana muda, bukan 2 komodor. Ini benar-benar membingungkan. Hanya Roja dan Tika yang mempunyai kantor terpisah, 2 orang per kantor untuk para komodor dan jangan sebut para kapten. Roja tinggal di markas pertama di West Blue. Tamat. Setengah bulan segera berlalu. Selama waktu itu tidak ada hal besar yang terjadi. Hanya beberapa hal sepele yang tidak ingin ditangani Roja, jadi dia langsung menyerahkannya kepada Laksamana Muda dan para komodor untuk ditangani. Ini bukan seperti kinerja seorang pemimpin. Tika cukup gembira dengan hal itu karena jika Roja tidak melakukan sesuatu yang pantas sebagai seorang pemimpin maka ia hanya akan menjadi pemimpin nama saja dan segala kekuasaan akan dikuasainya. Tetapi, kadang-kadang Roja harus melakukan beberapa hal sendiri yang membuatnya bertanya-tanya apakah benar-benar merupakan pilihan yang baik untuk membiarkan Robin pergi. Dia seharusnya menangkapnya dan menjadikannya sekretarisnya, yang akan lebih baik baginya. Batuk, sepertinya itu bukan ide bagus. Selain itu, Roja setelah tiba di markas pertama tidak lupa berlatih dan menambah energi pedang jiwanya. Peralatan di pangkalan tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di kantor pusat. Tapi tetap saja, Roja bisa melatih pedangnya dan haki, jadi tidak apa-apa. Dia baru-baru ini menemukan bahwa latihan haki, dan juga latihan pedang, akan meningkatkan energi yang tidak kurang dari latihan neraka yang selalu dilakukannya. Mungkin sulit untuk meningkatkan kekuatan fisiknya menggunakan latihan neraka sekarang. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat tertentu yang membuatnya perlu mencari jalannya sendiri. Dalam setengah bulan itu Roja berada di pangkalan pertama, ia meningkatkan pedang jiwanya ke tingkat ke-10 terakhir. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 10. Atribut, kekuatan serangan plus 300, kekuatan plus 100, kelincahan plus 100. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 18/220. Selama saya meningkatkan energi hingga mencapai nilai penuh, maka saya mungkin bisa memasuki tahap keempat. Roja melihat ke bar properti dan dengan sebuah pikiran, dia menyimpannya dan mencabut pedangnya.
Ketika dia melihat pedang itu dengan saksama, alisnya berkerut. Hononosuke makin lama makin rusak. Sepertinya aku butuh yang baru segera. Kalaupun aku tidak bisa menemukan salah satu Saijo Wazamono, setidaknya aku bisa menemukan yang kualitasnya sama dengan ini. Pedang Ryo Wazamono tidak akan mampu menahan panas. Ketika Roja tengah asyik dengan pikirannya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pang, datang. Roja menaruh kembali pedangnya dan berkata dengan tenang. Seorang kapten laut datang ke kantor Roja dan melapor. Laporkan, kami baru saja menemukan jejak bajak laut Gecko. Bajak laut Tokek. Roja merasa nama itu tidak asing. Kemudian dia langsung teringat. Mantan pemimpin pangkalan itu dikalahkan oleh para bajak laut itu dan kemudian hadiah kaptennya naik menjadi 70 juta beri. Hadiah untuk seluruh kru pasti sangat besar jika aku menangkap mereka semua maka aku bisa mendapatkan lebih dari 10.000 poin. Bab 93, Bajak Laut Gecko. Apakah bajak laut Gecko memasuki Grandland sebelumnya? Roja berdiri, menyentuh dagunya dan bertanya sambil berjalan menuju pintu. Meskipun dia menanyakan hal itu, tetapi dalam benaknya, dia tidak peduli mengapa mereka tetap tinggal di West Blue. Bajak laut Gecko di matanya hanya 10.000 poin untuk diklaimnya. Jika ada lebih banyak bajak laut seperti itu dia akan segera mengumpulkan poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan pedang Saijo Wazamono. Kami juga berpikiran sama, tapi kami baru saja mendapat informasi bahwa mereka ada di pulau terdekat. Petugas yang datang melapor melihat Roja keluar dari kantor dan mengikutinya dari belakang sementara matanya menunjukkan rasa takutnya terhadap para bajak laut itu. Para perompak selalu menghindari marinir, tetapi tidak ada kasus di mana marinir menghindari bajak laut. Namun, bajak laut Gecko berbeda. Mereka telah dikalahkan oleh para bajak laut sebelumnya dan bahkan mantan bos mereka pun dibunuh oleh mereka. Karena itu, marinir di pangkalan pertama merasa takut terhadap mereka. Tuan Roja, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita meminta dukungan dari markas terdekat dan menyerang atau? Roja melirik kapten di sampingnya dan berkata, bahkan jika markas kedua bergegas ke markas kita, mereka akan butuh waktu lama untuk sampai di sini. Lagi pula, apakah kamu benar-benar ingin orang-orang dari markas lain datang untuk mendukung kita? Ini, sang kapten mengungkapkan keraguannya setelah pertanyaan itu. Jika mereka meminta dukungan dari pangkalan lain, mereka akan menjadi bahan tertawaan semua pangkalan. Pangkalan pertama yang bermartabat di West Blue tidak dapat menangani bajak laut biasa di West Blue. Roja tahu ide apa yang ada di kepala kapten di hadapannya, dia tersenyum dan berkata, itu bukan masalah yang merepotkan. Mendengar perkataan Roja, sang kapten pun terkejut. Tuan Roja, bajak laut Gecko bukanlah bajak laut yang remeh. Bahkan mantan pemimpinnya pun. Berbicara di sini, sang kapten berhenti sejenak sementara wajahnya memucat karena takut lalu berkata, Laksamana Mudatika tidak ada di pangkalan sekarang. Sebaiknya kita menunggu kepulangannya sebelum melakukan apapun. Setelah mendengar ini, Roja berhenti dan menatap sang kapten. Sang kapten mengira Roja menerima idenya, lalu ia dikejutkan oleh Roja yang tiba-tiba tertawa. Tidakkah kau ingin mengembalikan reputasi markas ini? Karena kau begitu takut dan tidak punya keberanian sama sekali, jangan khawatir aku akan mengembalikan ketenaran itu. Ini, ketika mendengar perkataan Roja, raut wajah sang kapten terus berubah. Dan ketika hendak bereaksi dan menanggapi Roja, ternyata Roja sudah lama pergi. Dia ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan melanjutkan. Roja adalah pemimpin markas, jadi dia tidak punya kekuatan untuk membantah keputusannya. Bukan hanya kapten, semua orang ingin memulihkan reputasi markas mereka. Dan cara terbaiknya adalah menangkap bajak laut Gecko. Dia mendengar dari mereka yang bersama Roja di kapal perang bahwa Roja cukup kuat dan mereka tidak dapat mengukurnya hanya berdasarkan usianya. Karena itu, dia memilih untuk mempercayai kata-kata mereka. Roja berangkat dengan kapal perang bersama 3 kapten dari pangkalan pertama. Musuh telah mengalahkan mantan pemimpin markas pertama, perintah Roja berjalan lancar karena mereka kini bersiap untuk menumpas bajak laut Gecko. Suasana di kapal perang itu mengerikan, banyak marinir takut melawan bajak laut Tokek. Suasana seperti itu membuat Roja tertawa. Roja tidak mengatakan apapun. Setidaknya para marinir itu punya keberanian. Dia berdiri di dek bersama para kapten. Mereka sedang melihat informasi tentang bajak laut Gecko. Mereka bertekad mengejar mereka. Di laut, sebuah kapal bajak laut besar perlahan bergerak maju. Persiapan terakhir sudah selesai. Kapten bajak laut Gecko itu berwajah dingin dan menakutkan, dia berdiri di sana sambil menyeringai menyeramkan. Kapten, apakah kita menuju ke Grandland sekarang? Kishishishi, aku ingin semua orang di Grandland mengetahui namaku. Orang-orang lain di kapal itu menunjukkan kegembiraan mereka. Mereka tidak perlu lagi melanjutkan perjalanan dan tinggal di West Blue. Dan pada saat ini, seorang bajak laut tiba-tiba berlari dan berteriak. Kapten, kami menemukan kapal perang marinir di depan kami. Oh, sang kapten bajak laut Gecko dengan gigi-giginya yang tajam merasa terkejut sesaat lalu tiba-tiba menyeringai. Suku Main masih ingin mencari masalah denganku. Sebelum kita menuju Grandland, aku akan membuat mereka tahu siapa aku. Hei, para kader melihat ini dan menjadi bersemangat. Mereka menyeringai sambil mengambil senjata mereka. Mereka sama sekali tidak takut pada marinir dan mata mereka haus darah. Di depan kapal bajak laut Gecko ada kapal perang berukuran sedang dari pangkalan pertama. Di atas kapal perang, seorang kapten tampak bingung melihat Roja yang berada di dek lalu berkata kepadanya dengan cemas, Tuan Roja, musuh telah memasuki wilayah kita. Apakah kita harus menyerang mereka? Keunggulan terbesar kapal perang dibandingkan kapal bajak laut adalah daya tembaknya. Sekalipun kapal bajak laut itu bagus, daya tembaknya tidak akan sebanding dengan kapal perang.
Sesuai dengan aturan dan praktik marinir, begitu kapal bajak laut memasuki jangkauan mereka, mereka akan segera mulai menembaki sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan atas kapal tersebut. Tetapi tetap merupakan keputusan pemimpin apakah ia harus menyerang atau tidak. Namun kali ini Roja tidak memberikan perintah untuk menyalakan api bahkan ketika mereka sudah berada dalam jangkauannya. Roja tidak mengeluarkan perintah yang membuat hati ketiga kapten itu gelisah, tetapi mereka tetap tidak berani mengambil keputusan sendiri. Tuan Roja, mohon izinkan penembakan dimulai. Dahi sang kapten dipenuhi keringat dingin. Mereka tidak menyangka Roja tidak akan mengikuti akal sehat. Dia berencana menyerang bajak laut Gecko tetapi tetap tidak memerintahkan serangan. Apakah karena dia masih muda dan belum pernah bertempur di laut sebelumnya? Memikirkan hal ini membuat dahi sang kapten berkeringat dingin. Sekarang kesempatan untuk menyalakan api telah hilang, hati mereka perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Mereka selalu merasa bahwa dia terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin. Bab 94, Satu Serangan Pedang, Kapal Tenggelam. Di sisi lain, bajak laut Gecko merasa sangat aneh. Mereka bersiap untuk dibombardir, tetapi serangan itu tampaknya tidak datang sama sekali. Kapten, kapal perang musuh tidak menunjukkan tanda-tanda akan menembak. Apakah kita akan mulai menembak? Mari kita lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Kapten bajak laut Gecko merasa curiga. Dia mengerutkan kening sementara hatinya merasa gelisah. Namun dia masih tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Kapal perang itu masih belum mulai menyerang, hal yang sama terjadi pada kapal bajak laut. Itu adalah situasi yang sangat aneh. Ketika orang-orang di kapal perang melihat bahwa para perompak tidak menembaki mereka, ketiga kapten dan yang lainnya tidak dapat bernapas sama sekali. Jaraknya pendek tetapi rasanya mereka membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapainya. Bahkan saat mereka ikut serta dalam perang marinir lainnya, mereka tidak segugup ini. Beruntung musuh tidak memulai tembakan juga. Seorang kapten menyeka dahinya yang dipenuhi keringat dingin. Melihat jarak antara kedua kapal semakin dekat, ia menarik napas dalam-dalam. Ia menatap punggung Roja lalu menatap kapten lainnya. Saat ini mereka tidak akan mendengarkan perintah Roja lagi. Mereka akan bergegas ke kapal bajak laut, dan menyerang secara langsung. Tidak menembak, Roja memegang pedangnya dan siap untuk bertahan melawan bola meriam yang datang ke arah mereka. Namun entah mengapa pihak lain tidak ikut menembaki mereka. Roja terkekeh dalam hati, apa yang mereka coba lakukan. Masalahnya, baginya memecat atau tidak, tak akan ada bedanya. 200 meter, 150 meter, 100 meter. Jarak di antara mereka makin dekat. Suasana menjadi lebih tegang, seperti ketenangan sebelum badai. Setelah melihat kedua kapal semakin dekat satu sama lain, para kapten di belakang Roja menjadi tertekan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara langsung dengan Roja. Tuan Roja, dia memutuskan bahwa jika Roja masih acuh tak acuh, maka dia akan mengambil alih komando dari sana. Dia tidak bisa membiarkan Roja memberi mereka perintah bodoh dan membuat mereka semua dimusnahkan. Namun, Roja tidak menjawabnya melainkan menatap kapal bajak laut itu dalam-dalam lalu mengatakan sesuatu yang membuat sang kapten tercengang. Hampir sampai. Apa? Hampir sampai. Dua kapten lainnya saling memandang ketika mendengar suara lembut Roja. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jaraknya, Roja menjawab dengan lemah, lalu melirik kapten dan berkata, bersihkan kekacauan ini dengan baik. Membersihkan kekacauan. Kekacauan apa? Ketiga kapten itu saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Dan di saat berikutnya, Roja yang berdiri di hadapan mereka tiba-tiba bergerak. Jagoan. Dan sedetik kemudian, Roja langsung berjalan di udara. Apakah ini moonwalk? Apa yang ingin Tuan Roja lakukan? Melihat ini, jantung ketiga kapten berdebar kencang. Pada saat yang sama, bajak laut Gecko menemukan bahwa Roja sedang berjalan di udara di atas mereka. Mereka tercengang. Marinir itu terbang di langit. Apa yang ingin dia lakukan? Bajak laut Gecko, termasuk kapten mereka, tidak bisa bereaksi. Sesaat kemudian, Roja mencabut pedangnya sementara tatapan matanya berubah. Pedang itu terangkat ke udara lalu turun ke arah kapal bajak laut itu. Saya memiliki pedang dan bisa memotong apa saja. Getsuga, Tenso. Detik berikutnya, entah itu marinir di kapal perang, atau bajak laut di kapal mereka, semuanya terkejut tak berdaya. Adegan itu tidak akan terlupakan seumur hidup mereka. Energi pedang merah yang menyilaukan mana yang lebih baik energi pedang atau Jianqi, seperti bulan sabit, dari langit, turun ke arah kapal bajak laut. Aduh, hening, di kapal besar itu, tiba-tiba muncul retakan yang dalam lalu kapal itu terbelah menjadi dua bagian. Hanya satu pedang, kapal bajak laut Gecko secara mengesankan terpotong menjadi dua bagian dari tengah. Menabrak, setelah dipotong menjadi dua bagian, kapal mulai tenggelam. Para perompak tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka hanya bisa menatap retakan di hadapan mereka dengan cemas. Mereka semua tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Perahu mereka terpotong menjadi dua bagian, dengan satu serangan pedang. Ini sungguh luar biasa. Kalau tidak ada di depan mereka, mereka tidak akan percaya. Mereka yakin bisa mengalahkan marinir dari markas pertama. Mereka masih belum memasuki Greenland. Mengapa ada orang sekuat ini di sini? Ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mereka akhirnya mengerti mengapa kapal perang itu tidak menembaki mereka. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mengapa mereka membutuhkan cannonballs? Di sisi lain, di dalam kapal perang, hampir semua orang yang hadir terkejut dan terdiam. Mereka hanya bisa menatap pemandangan di hadapan mereka. Bahkan bagi ketiga kaptennya, ini adalah pertama kalinya bagi mereka menyaksikan sebuah kapal terpotong oleh satu serangan pedang. Jadi Roja, sekuat ini.
Mereka adalah Kapten Marinir. Jabatan mereka tidak rendah, tetapi mereka adalah satu-satunya kapten di West Blue. Mereka bukan kapten dari Greenland, jadi kekuatan mereka tidak seberapa. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan besarnya kekuatan yang baru saja digunakan Roja. Pedang digunakan untuk memotong kapal besar. Tidak ada seorang pun dari pangkalan yang mampu melakukan hal itu. Hanya perwira markas yang memiliki kemampuan semacam itu. Di West Blue, marinir dengan pangkat tertinggi adalah Laksamana Muda, yang akan menjadi pemimpin pangkalan atau wakil pemimpin. Mereka memang memiliki nama yang sama tetapi mereka tidak ada bandingannya dengan mereka yang ada di markas besar. Bagi Laksamana Muda di sini, mendapatkan kekuatan seperti ini sepanjang hidup mereka adalah hal yang mustahil. Bab 95, Hancur. Serangan pedang itu membelah kapal bajak laut Gecko menjadi dua bagian. Roja terkekeh dalam hati karena ia merasa agak senang. Jagoan, sosok Roja kabur lalu muncul kembali di kapal perang. Kapal bajak laut Gecko mulai tenggelam. Bahkan kapten mereka melempar senjatanya dan mendapati dirinya berada di perahu kayu. Dia duduk di sana dengan putus asa. Roja bisa membunuhnya kapan saja dia mau. Dia hanya memotong kapal besar menjadi dua, perahu kecil tidak ada apa-apanya baginya. Sebagian besar bajak laut yang selamat mencoba melarikan diri dan beberapa langsung menyerah dan tidak memberikan perlawanan. Mereka tidak memiliki kapal lagi jadi bagaimana mereka bisa melawan kapal perang. Bahkan jika mereka masih memiliki kapal, apa yang bisa mereka lakukan terhadap Roja? Dia monster yang membunuh mereka semua adalah lelucon baginya. Para marinir di kapal perang masih terkejut. Ketika Roja kembali ke kapal perang, dia melihat kapten bajak laut Gecko berusaha mati-matian melarikan diri dengan perahu kecilnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan berpikir untuk lari, bersenandung. Roja menghunus pedangnya lagi dan melambaikannya. Energi pedang sepanjang 100 meter langsung melesat ke arah perahu kecil itu dan langsung membelahnya menjadi dua. Kapten bajak laut Gecko tidak dapat melawan kekuatan Roja. Jika dia jatuh ke laut, dia akan langsung tenggelam ke dasar. Kemampuan buah iblis. Melihat sang kapten tidak melawan lagi, Roja sekali lagi menggelengkan kepalanya. Ia memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Ia melirik para kapten di sampingnya dan berkata, "Kamu tidak melakukan apapun." Ya, para marinir itu akhirnya terbangun setelah mendengar kata-kata Roja. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Setelah setengah hari semuanya selesai. Sebagian dari bajak laut Gecko menjadi santapan ikan sementara yang lain tidak melakukan perlawanan dan ditangkap. Mereka akan menjadi tawanan. Para bajak laut yang mengalahkan pemimpin markas mereka sebelumnya kini hancur total. Sekarang hanya ada satu kapal perang dan beberapa kayu berserakan di laut. Marinir itu mencari apapun yang berharga, seperti informasi, harta karun, dan sejenisnya. Kapal itu kini benar-benar tenggelam ke dalam laut dalam. Para kader bajak laut Gecko memiliki puluhan juta di kepala mereka. Mereka memang kejam sebelumnya, tetapi setelah mengingat kekuatan Roja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain takut padanya. Jika saat mereka berada di dalam sel, mereka masih gemetar saat adegan itu terlintas di benak mereka. Mereka takut adegan ini akan menghantui mereka seumur hidup. Melaporkan, semua bajak laut yang selamat sekarang ada di penjara. Seorang kapten berada di depan Roja. Ia menatap Roja dengan tatapan penuh kekaguman. Tingkat rasa hormat yang ditunjukkannya sekarang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Roja sekarang adalah seseorang yang mereka kagumi. Dia memotong kapal menjadi dua bagian dengan satu tebasan pedang. Dan bahkan setelah itu, dia tidak hanya melihat marinir menangkap mereka, tetapi malah membantu mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka berperang melawan kelompok bajak laut dan hanya menerima sedikit korban. Hanya beberapa orang yang mengalami luka ringan dan satu orang luka serius, sementara tidak ada yang tewas. Ini adalah pertempuran yang ajaib. Sebelumnya, pemimpin markas mereka terbunuh dalam proses melawan para bajak laut itu. Namun, kini mereka tidak hanya menang, tetapi hanya satu orang yang terluka parah dan tidak ada yang meninggal. Bahkan sekarang mereka merasa bahwa semua ini adalah mimpi. Setelah melaporkan hal ini ke markas besar, mereka akan menerima sejumlah pahala. Mereka mendapat banyak manfaat dari Roja yang membuat mereka tidak hanya memujanya tetapi juga berterima kasih kepadanya. Tentu saja, jasa Roja adalah yang tertinggi tanpa diragukan lagi. Bagaimanapun, dialah yang mengalahkan bajak laut Gecko hampir sendirian. Saya khawatir kekuatan semua orang di kapal perang itu lebih rendah daripada Roja. Total hadiah para bajak laut itu adalah 120 juta. Dan karena mereka adalah salah satu bajak laut paling berpengaruh di West Blue, mereka mungkin menerima hadiah tambahan. Roja mungkin akan menerima 10.000 poin. Roja berdiri di geladak. Ia menatap ke arah laut. Ia berpikir sebentar lalu mengangguk ke arah kapten di depannya. Sang kapten melihat ini dan mengerti. Dia dengan hormat berdiri di samping dan tidak mengganggu Roja. Bagian laut ini memiliki terlalu banyak bajak laut. Banyak yang memiliki nilai buruan 100 juta. Jika saya beruntung, maka tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk mengumpulkan 100.000 poin ini. Roja merenung sejenak, dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Kemungkinan seseorang mengambil pedang Saijo Owazamono kecil. 100.000 poin mungkin tampak seperti angka kecil, kelihatannya tidak begitu. Namun, itu juga banyak. Ada banyak bajak laut di laut tetapi kebanyakan dari mereka ada di dunia baru. Dunia baru adalah tempat yang berbahaya. Ada 4 kekuatan yang bisa dikatakan mengendalikan sebagian besar dunia. Namun dengan kekuatan seorang wakil laksamana, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa melarikan diri. Belum lagi waktu yang mereka perlukan untuk kembali setelah pergi menangkap bajak laut, mungkin butuh waktu setengah bulan atau sebulan untuk kembali. Dan itu sungguh memakan waktu.
Poin-poin lainnya kemudian digunakan untuk ditukar dengan buah iblis, pedang dan barang-barang lainnya, yang dapat digunakan untuk menyediakan tempat berlindung bagi keluarga dan orang-orang terkasih perwira selama 2 tahun atau bahkan selamanya. Seperti Garp, karena dia orang yang sangat penting, marinir harus menyediakan tempat berlindung bagi keluarganya dan bahkan perlu menyembunyikan sebagian informasi pribadinya. Dalam sistem poin, semakin mahal barangnya, semakin sedikit orang yang berusaha mendapatkannya. Seperti pedang, Roja mengincarnya. Tidak banyak pendekar pedang di marinir, dan Roja menginginkan pedang itu bukan hanya karena dia menyukainya, tetapi karena pedang lain tidak akan mampu menahan kekuatannya lagi. Lagi pula, ada kemungkinan Roja menemukannya saat dia berada di laut dan dia bisa menyimpannya sendiri. Bab 96, Kapal Dagang Aneh. Setelah merenung sejenak, Roja menoleh ke kapten dan berkata, karena kita sudah selesai di sini, ayo kembali. Ya, sang kapten mengangguk dengan hormat. Kapal perang itu mulai bergerak untuk kembali ke pangkalan. Roja masih berada di dek. Ia bersandar di pagar untuk menikmati angin laut dan tidak kembali ke kabinnya. Tidak ada yang berani mengganggu Roja. Kaptennya tertekan menghadapi Roja sekarang dan tidak berani maju dan berbicara kepadanya. Mereka semua tahu bahwa Roja, yang masih sangat muda dan kuat, tidak akan lama menjadi pemimpin markas pertama di West Blue. Cepat atau lambat, ia akan dipindahkan ke Greenland dan bahkan mungkin menjadi laksamana di masa mendatang. Setelah memikirkan hal ini, mereka menjadi lebih hormat kepadanya. Setelah setengah hari Roja yang masih bersandar di pagar bersiap untuk kembali ke kabinnya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dan melihat ke arah asal perasaan itu. Ke arah itu, sebuah bayangan tampak samar-samar. Beberapa marinir juga segera mengetahui tentang bayangan itu. Bayangan itu bukanlah sebuah pulau, melainkan sebuah kapal, dan kapal itu sedang menuju ke arah mereka. Meski masih sangat jauh, samar-samar Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah kapal dagang. Kapal dagang itu rupanya mengetahui keberadaan kapal perang itu dan jika keduanya terus melaju di jalur yang sama, mereka akan saling bertabrakan. Maka dari itu, kapal dagang itu berinisiatif mengubah jalurnya untuk menghindari kapal perang itu. Namun saat mereka berinisiatif mengubah rute, Roja yang hendak kembali ke kabinnya menampakkan ekspresi aneh. Karena besarnya penghindaran agak terlalu besar. Jika hanya untuk menghindari tabrakan, kapal itu bisa saja mengubah arahnya sedikit ke samping. Namun, ini jelas agak terlalu besar. Sepertinya mereka ingin menghindari kapal perang itu sepenuhnya, bukan sekadar menghindari tabrakan satu sama lain. Menarik. Roja menyentuh dagunya sambil menunjukkan ketertarikannya lalu berkata, ubah arah. Targetkan kapal dagang. Ya, bukan hanya Roja yang merasa ada yang aneh. Sang kapten awalnya tidak curiga, lalu ia merasa ada masalah kecil. Kapal perang itu mengubah arahnya. Kapal dagang itu menyadari bahwa kapal perang itu sedang mendekat dan tampaknya akan segera menyusul mereka. Kapal itu mengubah arahnya lagi dan terus menghindari kapal perang itu. Jadi memang ada beberapa masalah di kapal. Apakah mereka akan melarikan diri? Sepertinya ada sesuatu di sana. Roja mendengar para kapten berbicara dan memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, mungkin Anda takut kita tidak bisa mengatasinya. Di lautan ini, walaupun banyak bajak laut yang menjarah tapi juga ada sejumlah kecil marinir yang korup, mereka akan naik kapal dagang dan mendapatkan semua yang ada di dalamnya. Tuan Roja bercanda. Setelah mendengar kata-kata Roja, ketiga kapten merasa malu. Roja memandang mereka lalu berbalik ke arah kapal dagang. Kapal dagang itu tidak bergerak lambat. Namun jika dibandingkan dengan kapal perang, ia agak lambat. Kapal perang itu menyusulnya dalam waktu singkat. Hentikan kapalnya, kami di sini untuk memeriksanya. Seorang kapten berdiri di geladak dan berteriak dengan hikmat ke arah kapal dagang. Dari kapal dagang itu keluarlah seorang pebisnis yang berpenampilan seperti orang. Sambil menatap kapten kapal perang itu dengan heran, ia berkata, Tuan Marinir, kami ini hanya kapal kargo biasa. Tidak perlu ada pemeriksaan. Kurangi bicara. Kaptennya menaiki kapal bersama beberapa prajurit bersenjata. Dua kapten menaiki kapal sementara yang satu lagi tetap bersama Roja. Tuan, kapal perang ini tidak ada masalah. Roja berdiri di sana dan berkata sebelum kapten menyelesaikan kalimatnya. Ketika mendengar Roja mengatakan ada masalah dengan suara yang begitu tenang, dia tahu bahwa Roja sudah mengetahui masalahnya. Dia berkonsentrasi dan melihat lebih saksama ke arah kapal dagang itu. Dua kapten lainnya telah menaiki kapal. Saat itu, orang yang seperti pebisnis itu menyambut mereka dengan tertawa dan berkata, kalian para marinir benar-benar bekerja keras. Setelah berkata demikian, lelaki itu diam-diam mengambil setumpuk uang dan menaruhnya di saku salah satu kapten. Tindakannya hanya dapat dilihat oleh para kapten. Melihat hal itu wajah kedua kapten berubah, mereka saling memandang dan ragu sejenak. Kemudian mereka mengambil pedang mereka dan mengarahkannya ke pengusaha itu dan membentak, jangan bergerak, katakan dengan jujur, apa yang ada di kapal ini. Melihat hal itu, wajah orang yang berprofesi sebagai pebisnis itu tiba-tiba berubah dingin. Apakah kita tidak punya cara lain? Apakah kamu ingin melawan? Sang kapten berwajah tegas dengan ekspresi wajah yang galak. Jangan, sang pengusaha, membungkuk sedikit dan ekspresi garang tampak di wajahnya, lalu tiba-tiba ia menghunus pedangnya dan melambai. Kedua kapten itu terkejut. Sangat kuat. Keduanya terkejut. Mereka langsung ingin meminta bantuan karena orang ini sangat kuat. Pada saat yang sama dari kabin pedagang keluar sekelompok besar orang bersenjata dan bergegas menghampiri. Apa ini kapal dagang? Apakah ini kapal bajak laut? Pengusaha itu menyerang lebih dulu. Pedangnya bukan yang terkuat, tetapi kecepatannya. Ding, ding, 3-5 orang menyerbu ke arahnya. Pedang di tangan sang kapten terlempar dan sesaat kemudian sebuah pedang datang ke arahnya dengan pukulan terakhir.
Kapten yang lain terkejut dan terlambat dalam usahanya untuk menyelamatkannya. Dan di saat berikutnya, pupil mata pengusaha itu mengecil ketika sebuah siluet tiba-tiba melintas di sampingnya. Dan betapa terkejutnya dia, siluet itu menangkap pedangnya dengan dua jarinya. Kedua jarinya menjadi hitam dan membuat pengusaha itu tidak dapat menggerakkan pedangnya sama sekali. Bab 97, Kapal Senjata Don Quixote. Busosoku, Haki. Pengusaha itu tampak ngeri karena dia tidak menyangka akan melihat orang sekuat itu di West Blue. Dua jari Roja menjadi hitam saat ia menangkap pedang itu. Dan dengan jentikan jarinya, pedang itu terlempar ke samping. Asalmu dari mana? Mampu menggunakan haki, kelompok ini tampaknya bukan marinir biasa. Setelah Roja membuang pedangnya, pengusaha itu mundur dua langkah karena takut, tetapi dia tetap memberi perintah kepada orang-orang di belakangnya dan berkata, tembak mereka, bunuh mereka. Melihat hal itu, Roja menggelengkan kepalanya pelan, tubuhnya tiba-tiba bergerak maju dan tiba di depan si pengusaha. Ia mengayunkan pedangnya dan baru berhenti ketika sudah berada di dekat leher si pengusaha. Anda menyadari kesenjangan kekuatan dan masih ingin melawan. Suara acuh tak acuh Roja bergema di dek, dikelilingi oleh keheningan. Tak seorang pun dapat menyerangnya, tak seorang pun mampu menembaknya. Di belakang pengusaha itu, semua orang bersenjata berdiri di tempatnya. Garis keturunan yang jelas terlihat di tubuh mereka. Yang mengerikan bukan hanya kenyataan bahwa orang-orang itu terluka tetapi fakta bahwa garis tebal muncul di bagian atas kabin kapal. Hanya si pengusaha yang tidak terluka. Namun dengan pedang Roja di lehernya, dahinya dipenuhi keringat dingin. Ketika dia melihat ke samping, dia terkejut setengah mati oleh pemandangan yang dilihatnya. Aduh, mayat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan darah mengalir. Dan bagian atas kapal jatuh ke laut yang menimbulkan suara gemuruh dan memicu gelombang besar. Air laut membasahi dek tetapi masih ada jejak warna merah tua di mana-mana. Itu terlalu. Roja menoleh ke belakang ke arah dua kapten dan marinir lainnya, tetapi dia mendapati mulut mereka berkedut. Jika mereka tidak melihat Roja memotong kapal bajak laut sebelumnya, maka dagu mereka pasti sudah terbentur lantai sekarang. Namun, bahkan melihat pemandangan ini, hati mereka tidak bisa tetap tenang lagi. Jika para marinir yang melihat Roja membelah kapal menjadi dua saja tidak bisa tetap tenang, bagaimana mungkin si pengusaha itu bisa tetap tenang? Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Terutama saat pedang Roja masih menancap di lehernya, ia merasa kepalanya sudah terpisah dari badannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Roja samar-samar. Pengiriman. Bisnis itu retak setelah melihat Roja dan berkata dengan mulut gemetar. Barang apa? Lengan, dahi, leher, dan punggung pengusaha itu dipenuhi keringat dingin. Suaranya bergetar saat menjawab. Dia jelas belum memiliki tekad untuk menghadapi kematian. Mendengar kata senjata, Roja tiba-tiba mengerutkan kening. Dia punya pikiran samar jadi dia bertanya. Siapa yang akan menerimanya? Don, keluarga Don Quixote. Benar-benar, mendengar rekaman ulang dari pedagang senjata, Roja menebak dengan benar. Sejujurnya, selain keluarga Don Quixote, Roja tidak dapat memikirkan pedagang bawah tanah yang lebih besar dalam hal senjata dan budak. Sebelumnya, saat ia masih menjadi rekrutan, misi pertama dan satu-satunya yang ia jalani adalah ketika ia menjumpai sebuah markas milik keluarga Don Quixote. Ia tidak menyangka akan menjumpai sesuatu lagi milik mereka di West Blue. Jaringan perdagangan keluarga Don Quixote sungguh besar. Di mana senjata-senjata itu akan dijual? Tidak, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Roja menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba pedagang senjata itu merasakan tekanan yang menimpanya dan merasa takut. Dia menoleh dan melihat sepasang mata yang acuh tak acuh menatapnya. Dia segera berkata, aku benar-benar tidak tahu. Tanggung jawabku berakhir saat aku mengirim senjata-senjata itu ke Pulau Barna. Mendengar perkataannya, Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan menunjuk ke arah kapten di belakangnya. Tiba-tiba seseorang maju dan memborgol pedagang senjata itu. Roja menatap kapten dan berkata, Pulau Barna, kalau tidak salah, pulau itu berada dalam yurisdiksi pulau komersial. Saya tidak mengira ada pedagang senjata di sana. Sang kapten tampak khawatir. Masalahnya akan kacau jika benar-benar terkait dengan keluarga Don Quixote. Ada sekelompok bajak laut yang kuat di Greenland. Pulau komersial. Roja menyentuh dagunya, tiba-tiba terlihat sedikit ketertarikan pada wajahnya. Mulutnya melengkung membentuk senyum. Sebelumnya, saat dia berada di kamp, dia menghancurkan markas keluarga Don Quixote di South Blue. Mereka memang memanen banyak sekali lubang saat itu. Banyak senjata dan bahkan 2 buah iblis. Kalau dihitung-hitung berapa poin yang akan didapatnya saat itu, maka jumlahnya paling sedikit puluhan ribu poin. Sayangnya, mereka adalah rekrutan dan menggunakan sumber daya markas marinir sesuka hati. Jadi dalam misi sebenarnya, apapun yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Zed. Tentu saja, ketika menggunakan sumber daya markas marinir, Anda setidaknya harus membayar sebanyak itu. Tapi kali ini berbeda. Sekarang dia bukan rekrutan, dia adalah pemimpin pangkalan pertama di West Blue. Dia adalah laksamana muda dan semua yang dia temukan akan dihitung dan dikonversi menjadi poin jika dia mau. Sungguh ini datang kepadanya pada waktu yang tepat. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan poin sebanyak itu, secepat mungkin. Dan disinilah kesempatan itu datang kepadanya dengan sendirinya. Roja tidak bisa menahan senyum dan kemudian mengeluarkan beberapa perintah. Para marinir di kapal langsung melaksanakan perintahnya. Keluarga Don Quixote telah mendominasi perdagangan gelap. Bisa dikatakan mereka berdagang apa saja, mulai dari senjata, budak, hingga buah iblis. Pengaruh mereka terhadap dunia sangat besar.
Karena Doflamingo belum menjadi si Chibukai, pemerintah dunia belum mengetahuinya. Bahkan Great Staff Officer Krentel, Suru pernah memimpin pasukan untuk mengejar Doflamingo sebelumnya. Termasuk saat Roja masih menjadi rekrutan, mereka hanya bisa menemukan 3 markas keluarga Don Quixote. Dan sekarang Roja berhasil menemukan 1. Roja menduga bahwa di Pulau Barna terdapat perdagangan bawah tanah. Jadi langsung memerintahkan kapal perang untuk menuju ke tempat itu tanpa memberitahu pangkalan pertama. Dia tidak tahu apakah keluarga Don Quixote memiliki mata-mata yang ditempatkan di pangkalan pertama atau tidak dan jika mereka memang memilikinya, lalu dia memberitahu mereka agar mereka pindah, Roja akan marah. Jadi Roja tidak punya niat untuk memberitahu mereka. Bab 98, Pedang Putih, Hiru. Bahkan jika mereka mencoba memuat senjata ke kapal perang berukuran sedang, itu akan memenuhi semua kabin. Jadi Roja tidak peduli tentang itu sekarang. Pertama, dia harus pergi ke Pulau Barna dan menangkap orang-orang dari keluarga Don Quixote. Kemudian dia akan memanggil pangkalan untuk mengirim beberapa kapal perang untuk membawa semua barang ke sana. Tidak jauh dari Pulau Barna, sebuah kapal perang melambat. Di kapal perang, kamu ingin pergi sendiri? Tidak, jika itu benar-benar markas bawah tanah keluarga Don Quixote, itu akan sangat berbahaya. Ketiga kapten itu menatap Roja dengan keringat dingin di dahi mereka. Meskipun Roja memiliki kekuatan yang besar, mereka tetap takut pergi ke Pulau Barna. Jadi ketika mereka sampai di perairan di samping Pulau Barna, ketakutan mulai terlihat di wajah banyak orang. Dan ketika Roja ingin pergi sendiri, mereka tidak setuju. Bagaimana mungkin mereka membiarkan pemimpin mereka pergi ke kamp musuh sendirian, bahkan jika dia kuat, itu tetap sangat berbahaya. Bagaimanapun, lawan mereka adalah keluarga Don Quixote. Benar sekali, aku akan pergi sendiri. Dia mengatakan hal ini tanpa keraguan apapun. Dia pernah merasakan kekuatan keluarga Don Quixote sebelumnya dan punya alasan untuk pergi ke sana sendirian. Jika mereka semua pergi dan para perompak itu menyerang, maka tidak dapat dihindari akan ada beberapa korban. Juga jika para perompak itu menyandera beberapa marinir, maka situasinya akan sangat menyusahkan. Cara termudah adalah pergi sendiri dan menyelidikinya. Jika dia tahu bahwa ini benar-benar markas keluarga Don Quixote, maka dia akan bergerak dan membiarkan kapten membersihkannya. Ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Kali ini tidak akan ada bahaya baginya. Jika dia tidak menanganinya sendiri, maka tidak mungkin marinir pangkalan pertama dapat melakukannya. Sedangkan dia dapat menangkap mereka sendiri dan bahkan jika beberapa tokoh besar dari keluarga Don Quixote muncul, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Mungkin kecuali Doflamingo sendiri, tidak ada yang dapat menghentikan Roja sekarang. Dan saat ini Doflamingo tampaknya melarikan diri dari Suru si Bangau. Ketiga kapten menyadari nada bicara Roja yang tegas, mereka tidak dapat terus membujuknya untuk tidak pergi sendirian. Mereka hanya bisa menatapnya dengan khawatir sekarang. Ketika Pulau Barna mulai terlihat di hadapan mereka, Roja mengganti pakaiannya dan mengenakan pakaian kasual. Ia menaiki perahu kayu dan menuju ke pulau itu. Kedatangan perahu tidak menarik perhatian terhadap Roja. Lagi pula, pulau ini dulunya adalah pulau komersial. Jadi, orang-orang sering datang ke sini dengan perahu untuk membeli berbagai macam barang. Roja tidak tahu di mana dermaga di pulau ini jadi dia langsung melompat ke pulau itu dan menghilang. Pusat Pulau Barna adalah daerah yang sangat ramai. Pulau ini dan pulau yang didatangi Roja saat dia masih menjadi rekrutan benar-benar berbeda. Di pulau ini, ada banyak orang biasa dan sebagian besar adalah orang biasa. Mereka bukan bajak laut yang menyamar. Bahkan jika marinir datang ke sini, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Roja yang mengenakan pakaian biasa yakin bahwa pulau ini memiliki masalah. Dia menggunakan haki untuk mencari markas Don Quixote dan akhirnya menemukannya. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Roja berjalan di jalan dengan sedikit bosan. Ia melirik tanah di bawah kakinya dan menggelengkan kepalanya. Ia terus berjalan ke arah tertentu. Di suatu tempat di bawah tanah, belasan orang berusaha menutup transaksi. Meski tidak semua orang jahat, semua mata mereka dingin. Mereka pada dasarnya berasal dari pasukan bawah tanah West Blue dan perwakilan berbagai kekuatan. Seorang lelaki memegang cerutu berkata, kali ini senjatanya akan dibagi rata. Apakah ada yang lain? Tentu saja, seorang pria parubaya tersenyum sambil berdiri di atas panggung dan berkata, buah iblis, saya tidak tahu apakah ada yang tertarik. Buah iblis. Mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Di barat, buah iblis dianggap langka. Ada beberapa orang yang tetap tenang. Tertarik atau tidaknya kita bergantung pada jenis buah yang kita miliki. Pria parubaya itu mendengar ini dan mulai menjelaskan, 3 buah yang berbeda. Setelah memperkenalkan jenis buahnya secara singkat, ia meletakkan ketiga buah itu di atas meja. Di bawah panggung, banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Setelah itu, mereka mulai mengajukan tawaran. Setelah beberapa waktu ketiga buah iblis itu terjual. Yah, kita hanya punya 3 buah iblis kali ini, tapi karena mereka muncul sekarang, mereka tidak mungkin menjadi barang terakhir dalam pelelangan ini. Pria parubaya itu sekali lagi mengambil tongkat hitam yang ada di atas meja. Jika diperhatikan lebih teliti, itu bukanlah tongkat hitam, melainkan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Ketika pria parubaya itu melepaskan pakaian hitamnya, tiba-tiba terlihat sesuatu yang panjang dan berwarna putih. Kerumunan itu mengerutkan kening dan tidak tahu barang apa yang akan mereka lihat sekarang. Dan saat berikutnya, pria parubaya itu memegang puncak tongkat dan menariknya. Aduh, saat berikutnya, sebilah pedang panjang berwarna putih yang sangat halus muncul di hadapan semua orang. Melihat pedang itu orang banyak berseru keras.
Pria parubaya itu mengayunkan pedangnya pelan beberapa kali di udara, lalu memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya dan menaruhnya kembali di atas meja. Seseorang berkata dia akan, beruntungnya, menemukan pedang. Nah ini dia. Ini benar-benar tidak mudah ditemukan, setelah beberapa kali mencoba mendapatkannya, akhirnya kami mendapatkannya. Jika aku menyebutkan nama pedang ini, kamu pasti bisa mengenalinya. Ini adalah salah satu dari 12 pedang Saijo Owazamono, pedang putih, Hiru. Kata Hiru adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya hari. Pedang ini seperti Yoru, pedang yang digunakan oleh pendekar pedang terbaik Mihawk. Nah penulisnya pakai Yoru yang artinya malam untuk memberi nama pedang ini. Setelah lelaki parubaya itu menyelesaikan kata-katanya, banyak orang yang acuh tak acuh terhadap pedang ini, tetapi beberapa orang matanya berbinar. Memang benar, pemegang pedang terakhir telah meninggal di West Blue. Aku tidak menyangka pedang ini jatuh ke tangan keluarga Don Quixote-mu. Jaringan intelijen Anda benar-benar bagus. Bab 99, ini bukan merampok, ini adalah penyitaan. Pelelangan itu diadakan agar pemiliknya bisa mendapatkan uang. Jadi, tentu saja orang-orang yang akan hadir semuanya adalah bangsawan yang kaya. Di dunia ini, ada banyak hal yang bisa dijual dengan harga yang bagus. Buah iblis biasa umum di Greenland tetapi sangat langka di lautan ini. Meskipun ada banyak orang kuat di Greenland, orang-orang kuat itu kebanyakan tidak memiliki uang sebanyak para bangsawan kaya itu. Jadi ketika mereka menemukan pedang yang bagus, mereka langsung menjualnya di lelang bawah tanah West Blue. Pria parubaya itu sungguh bersemangat. Ini bukan pedang biasa, jadi, pedang ini akan laku dan harganya pasti sangat bagus. Namun, ketika lelaki parubaya itu mengumumkan dimulainya pelelangan, tidak seorang pun berbicara. Banyak orang yang matanya berbinar-binar tetapi mereka masih ragu-ragu. Ini bukan pedang biasa, ini adalah salah satu seri Saijo Owazamono. Harganya pasti sangat mahal, tetapi semua orang di sini kaya dan itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Masalahnya adalah pedang itu tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Mihawk selalu membawa pedangnya di punggungnya, sendirian. Apakah ada yang berani menyentuh Yoru miliknya? Tidak, bahkan jika ada yang mengincarnya, dia tidak akan berani menyentuhnya. Karena pedang itu menyimpan kekuatan aneh. Jika orang lain selain Mihawk menyentuhnya, dia akan terbunuh. Dan bahkan jika mereka tidak menggunakannya, bukankah ini akan membawa terlalu banyak masalah bagi mereka jika hal ini bocor? Memiliki pedang ini adalah masalah besar. Jadi sebagian besar orang ingin mendapatkannya tetapi mereka masih mempertimbangkan risikonya. Apaan sih? Pria parubaya itu melihat bahwa orang-orang tidak memulai penawaran dan alisnya mulai berkerut. Matanya tampak curiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak ada yang menginginkan pedang ini. Jika barang yang ditaruh di akhir lelang ini tidak laku, maka itu tidak akan bagus. Jika laku, maka saya akan membiarkan orang-orang kita membelinya. Wajah lelaki setengah baya itu tidak terlihat bagus. Jika ini tidak bisa dijual, itu akan merugikannya. Setelah melihat tidak ada yang memulai penawaran, ia mulai mengedipkan mata kepada orang-orang di kerumunan untuk mulai menawar. Namun sebelum mereka berbicara, terdengar suara keras. Tidak ada yang menginginkan pedang ini, kalau begitu aku akan mengambilnya. Suaranya terdengar sedang, tetapi juga mengandung jejak kejahatan. Setelah suara itu terdengar, sebuah siluet tiba-tiba jatuh dari atas, langsung jatuh di samping meja dan mengambil pedang ke tangannya. Banyak sekali orang yang menatap Roja yang sedang memegang pedang. Sambil memegang pedang bagus ini, mata Roja tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak menyangka keluarga Don Quixote akan mendapatkan salah satu dari 12 pedang dan akan mencoba menjualnya di West Blue. Hanya ada 12 pedang di seluruh dunia. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Jika jaringan keluarga Don Quixote tidak begitu besar, akan sulit bagi mereka untuk menemukan pedang ini. Siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kemunculan Roja yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir terkejut. Pria parubaya itu tertegun oleh Roja yang mengambil pedang dari meja. Wajahnya langsung berubah, menarik pistol dan mengarahkannya ke arah Roja. Meskipun dia tidak tahu siapa Roja, karena dia ada di sini, berarti dia datang mencari masalah. Hei, iblis kecil, masalah keluarga Don Quixote bukanlah sesuatu yang bisa kau rampok begitu saja. Sebaiknya kau hentikan saja. Merampok. Roja menatap Hiru, lalu dengan santai menoleh ke arah lelaki parubaya itu tanpa mempedulikan pistol yang diarahkan padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak merampok. Saya menyita." Dia mengatakannya dengan santai. Roja dengan santai mengenakan topi putih di kepalanya. Itu topi marinir. Kesunyian. Kerumunan itu terdiam, diikuti oleh kegaduhan seolah-olah setetes air baru saja diteteskan ke dalam minyak panas. Apakah kamu seorang marinir? Neraka. Bagaimana seorang marinir bisa sampai di sini, orang Don Quixote? Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat Roja tiba-tiba muncul dan merampas pedang, semua orang menjadi cemas, tetapi mereka tetap tidak menyangka bahwa Roja adalah marinir. Tetapi dia tiba-tiba mengenakan topi marinir, yang membuat mata mereka melotot dan mereka yang duduk pun berdiri. Beberapa orang mengeluarkan senjatanya dan menatap Roja. Dan beberapa yang lain melihat sekeliling. Mereka ingin memeriksa apakah mereka sudah dikepung oleh marinir atau belum. Dan yang lainnya hanya memikirkan cara keluar dari sini. Keluarga Don Quixote bertanggung jawab atas markas ini, jadi mereka tidak menyangka seorang marinir akan muncul di sini. Pria parubaya itu menatap Roja dengan panik di matanya. Roja tidak mengenakan seragamnya. Ia mengenakan pakaian kasual saat menyelinap masuk. Dan sepertinya tidak ada marinir di luar juga. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Roja mengetahui tempat ini dan bagaimana dia menyelinap masuk.
Tapi karena dia sendirian, maka itu bukan masalah. Tentu saja lokasi pangkalannya sudah terbongkar. Mereka perlu menyingkirkan marinir di depan mereka dan memindahkan pangkalan ke tempat lain. Pria parubaya itu kemudian berpikir niat membunuhnya diarahkan kepada Roja. Dia tidak ragu menarik pelatuknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa peluru melesat ke arah Roja. Mungkin jika Roja adalah orang biasa, dia tidak akan bisa melihat peluru-peluru itu. Namun, inilah Roja yang sedang kita bicarakan di sini. Pria parubaya itu terkejut melihat Roja hanya memiringkan kepalanya ke samping dan menghindari tembakan. Pelurunya tidak mengenai sasaran. Semua orang mendengar suara tembakan dan melihat ke arah suara itu. Dan yang mereka lihat hanyalah Roja yang memiringkan kepalanya dan pria parubaya itu memegang pistol. Mereka semua terkejut. Semua orang tahu bahwa Roja baru saja menghindari beberapa peluru. Yang mengejutkan mereka adalah mereka berada di West Blue, jadi dari mana orang seperti itu berasal? Apakah ini lelucon? Pria parubaya itu melihat apa yang terjadi dan terkejut saat ia panik. Ia mulai menembaki Roja seperti orang gila. Terlalu lambat. Lul itu adalah kata-kata Luffy terhadap pasifista setelah 2 tahun. Kenbunsoku Haki membuatnya mengetahui lintasan setiap peluru. Senyum mengejek muncul di mulut Roja. Kemudian dia memegang gagang Hiru. Matanya berkilat saat dia mencabutnya dari sarungnya. Babak 100, Kebangkitan, Haoshoku Haki. Aduh, pedang itu berubah menjadi bayangan dan berkelebat beberapa kali. Dan yang mengejutkan, semua pelurunya berhasil ditebas. Saat pedang itu beradu dengan peluru, tidak terjadi percikan sedikit pun. Melihat pedang di tangannya, Roja tak kuasa untuk tidak memujinya. Pedang ini jauh lebih baik daripada Hono no Suki miliknya. Setelah mengayunkannya 2 kali, ia sudah beradaptasi dengan berat dan ketajamannya. Pria parubaya itu melihat Roja memotong peluru dan tidak dapat menahan keringat dingin mengalir di punggungnya meskipun dia salah satu anggota keluarga Don Quixote. Menghindari peluru tidak memiliki dampak yang sama seperti memotongnya. Orang biasa tidak akan mampu melakukan itu. Semua orang yang hadir tahu bahwa Roja bukanlah marinir biasa. Namun, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran sebelumnya dan semuanya telah menumpahkan darah sebelumnya. Mereka semua menatap Roja dengan niat membunuh. Roja adalah seorang marinir, jadi dia adalah musuh bersama bagi mereka semua. Meskipun Roja terlihat sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Banyak yang mengeluarkan senjata mereka dan siap bertarung dengan Roja karena mereka yakin dengan jumlah mereka. Pada saat itu, banyak anggota keluarga Don Quixote bergegas masuk dan mengepung Roja. Atas perintah pria parubaya itu, mereka bersiap untuk membunuh Roja. Roja dari awal hingga akhir tidak mempedulikannya. Dia terus memandangi pedang itu dan menikmatinya. Tiba-tiba dia melihat sekilas orang-orang di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Beberapa semut. Roja memegang Hiru seorang diri dan menghadapi mereka yang menyerbu ke arahnya, lalu dia dengan lembut mengayunkan pedangnya dari kiri ke kanan. Bersenandung. Energi pedang yang terang bersinar di ruang bawah tanah yang gelap sesaat. Energi itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, energi itu menghilang karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Di tengah Pulau Barna, ada sebuah hotel besar. Pintu masuk hotel terbuka tetapi tidak ada orang biasa yang bisa mendekat, mereka hanya bisa melihat dari jauh. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Tapi pada saat ini, dari bawah hotel, sebuah cahaya tiba-tiba menyambar, menembus tanah dan menghilang ke langit. Lalu tiba-tiba sebuah retakan muncul di depan hotel. Retakannya rapi seperti diukur dengan penggaris, merupakan garis lurus yang panjang. Kaca, tepat setelah retakan itu muncul, retakan mulai muncul di seluruh jalan. Wah, seperti jaring laba-laba yang menyebar ke seluruh jalan. Dan akhirnya sebagian besar area runtuh. Pedang tunggal itu membuat jalan runtuh. Suara keruntuhan itu membuat semua orang yang lewat menoleh ke arah itu. Lalu raut wajah mereka tampak cemas. Ketika mereka melihat ke bawah, tampak seperti ada ruangan gelap yang besar di bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu terlihat banyak mayat bersimbah darah. Jeritan terdengar saat seluruh jalan langsung menjadi kacau. Beberapa orang biasa bergegas bersembunyi sementara yang lainnya yang tampak seperti bajak laut mengeluarkan senjata mereka dan bergegas mendekat. Pada saat ini, Roja berada di tengah ruang bawah tanah sementara matahari bersinar menimpanya. Pedang Hiru memancarkan cahaya terang sementara sinar matahari terpantul padanya. Yoru berat dan besar sementara Hiru ringan dan halus. Di sekitar Roja, semua orang menampakkan keterkejutannya saat melihat pedang di tangan Roja yang baru saja membelah ruang bawah tanah. Adapun mereka yang mengepung Roja, semuanya beserta senjatanya dipotong menjadi 2. Kamu pasti bercanda, inikah kekuatan pedang itu? Bahkan jika orang-orang itu semua adalah orang-orang berpengaruh dari bawah tanah, jangkauan pengetahuan mereka hanya terbatas pada wilayah barat. Kekuatan semacam ini berada di luar jangkauan mereka. Melihat pedang itu dapat memotong baja dan daging, semua orang terkejut tak percaya. Beberapa orang bahkan mengira ini adalah kekuatan Hiru saat mereka menatap pedang di tangan Roja dan ingin merebutnya. Dan saat ini, seluruh pasukan Don Quixote keluar dan mengepung tempat itu. Ada banyak sekali pedang yang menunjuk ke arah Roja. Dan dalam menghadapi situasi seperti ini, Roja tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menyunggingkan senyum mengejek di wajahnya. Orang-orang itu terlalu lemah. Roja berpikir bahwa dia tidak membutuhkan pedangnya untuk mengalahkan orang-orang seperti itu. Dia bisa mengalahkan mereka dengan pikiran. Langit, bumi, dan musuh-musuhnya. Bukan hanya musuhnya, bahkan langit yang luas, dan bumi yang berat. Ia merasa bahwa dengan sebuah pikiran ia dapat menangkap segalanya di tangannya. Perasaan ini bersenandung. Pada saat ini,
Mata Roja bersinar dan dari kedalaman tubuhnya tiba-tiba sebuah kekuatan meledak dan menyerbu ke segala arah dan menyebar. Momentum Roja belum pernah terjadi sebelumnya, seakan-akan terkondensasi menjadi kenyataan. Seolah-olah langit dan bumi telah menyerah pada momentumnya. Kesunyian. Orang-orang yang memegang senjata membeku. Orang-orang yang memegang pedang juga membeku. Jauh sekali. Orang-orang biasa yang berteriak dan berlarian semuanya berhenti. Segalanya berhenti sejenak. Mengembuskan. Mengembuskan. Setelah beberapa waktu, semua orang mulai berjatuhan dengan suara kepulan asap. 3 detik kemudian, semua orang di pulau dengan Roja di tengahnya jatuh ke tanah dengan suara embusan. Roja berdiri di sana dengan tenang di tengah dengan ekspresi tenang seolah-olah inilah yang seharusnya terjadi sejak awal. Jika ada orang di barat yang melihat ini, mereka pasti akan ngeri. Jika ada orang di paruh pertama Grandland yang juga akan merasa ngeri. Bahkan jika itu di dunia baru mereka akan berseru keras. Haoshoku, Haki. Ya, pada saat ini, Haki para raja telah bangkit dalam diri Roja. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.